Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Junia Diarti dari program studi PGSD BI Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang struktur dari pencernaan manusia. Sistem atau struktur pencernaan manusia. Dalam praktikum ini, tujuan dari praktikum adalah dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam pengamatan ini adalah yang pertama adalah gambar dari sistem pencernaan, yang kedua adalah alat tulis. Adapun pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri, bahwa sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh berupa bantuan enzim yang memecah molekul-molekul kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Hasil pengamatan dari praktikum atau pengamatan yang saya lakukan terhadap struktur dari pencernaan dari manusia yang dimulai dari mulut, kemudian ke tenggorokan atau kerongkongan, kemudian ke lambung, setelah itu ke usus besar dan ke anus. Dimulai yang pertama dalam struktur atau sistem pencernaan manusia, yang pertama adalah dalam bagian mulut. Mulut adalah bagian yang terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah kita konsumsi yang masuk ke dalam dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Pada mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi pada bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah yang akan membantu kita dalam menelan makanan agar lebih mudah lagi, juga berfungsi sebagai pelindung dari rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah bagian kerongkongan atau esofagus. Adalah kerongkongan atau esofagus itu berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang dimasuki oleh makanan yang selesai dikunyah akan diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju ke lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Kemudian yang selanjutnya adalah pada bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan ventriculus. Lambung terbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian yang memiliki fungsi yang penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada dalam makanan yang kita makan. Kemudian yang selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus itu memiliki beberapa bagian,
Di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Kemudian ada usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Kemudian yang selanjutnya adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian pada ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kemudian kesimpulan dari pengamatan yang saya lakukan adalah sistem pencernaan manusia itu dimulai itu dengan memasukkan makanan ke dalam tubuh atau manusia itu sendiri ya. Ingesti, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut dikunyah oleh gigi, pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bil, dan air, pencernaan kimiawi, penyerapan nutrisi, dan pembuangan kotoran atau proses penyingkiran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.